Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengendalian mikroba dengan metode pasteurisasi. Jalannya presentasi ini akan dipimpin oleh saya, Rentita Trinursala dengan NIM 157 sebagai moderator dan pemaparan materi oleh teman-teman saya. Saya Reisha Azhara Nasution dengan NIM 129. Saya Ezra Ajaria dengan NIM 22150130. Saya Nadia Sri Rizky dengan NIM 2215011148. Saya Marcel Tanadi dengan NIM 2215011145. Materi yang akan dipaparkan ada 5 bagian, yaitu 1. Pengenalan pasteurisasi, 2. Metode pasteurisasi, 3. Validasi prosedur pasteurisasi, 4. Pengujian pasteurisasi, dan kelima, mutu produk pasteurisasi. Selanjutnya, memasuki bagian pertama, yaitu pengenalan pasteurisasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penggunaan panas untuk tujuan pengawetan baru diawali pada tahun 1800-an, yaitu ketika Napoleon Bonaparte menghadapi masalah untuk mensuplaikan makanan bagi tentaranya di medan perang. Nicholas Appert yang berhasil menciptakan metode pengawetan makanan tersebut, yaitu dengan cara memanaskan makanan di dalam wadah botol gelas. Cara yang dilakukannya sangat sederhana, yaitu ke dalam wadah gelas dimasukkan makanan, kemudian ditutup rapat. Setelah itu, wadah gelas berisi makanan tersebut direbus dalam air mendidih beberapa saat, lalu didinginkan. Dengan proses pemasakan seperti ini, ternyata makanan dalam wadah gelas tersebut tidak membusuk dan dapat awet beberapa bulan. Proses pemanasan makanan dalam gelas atau kaleng ini kemudian sering disebut sebagai proses apertisasi. Salah satu proses dalam penggunaan panas ialah proses pasteurisasi. Secara umum, proses pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang relatif cukup rendah. Umumnya dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk, sehingga bahan pangan yang mengalami proses pasteurisasi tersebut akan mempunyai daya awet beberapa hari, seperti produk susu pasteurisasi, sampai beberapa bulan, seperti produk sari buah pasteurisasi. Sedangkan pendinginan bertujuan untuk menurunkan suhu produk setelah melewati proses pasteurisasi. Tujuan pasteurisasi yaitu 1. Membunuh mikrobia vegetatif tertentu terutama yang bersifat patogen, 2. Inaktivasi enzim, 3. Pengawetan produk, 4. Mempertahankan kualitas sensoris, 5. Menghindari pemanasan berlebih pada produk kaleng. Selanjutnya bagian kedua yaitu metode pasteurisasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Ezra. Metode pasteurisasi. Metode pasteurisasi yang umum digunakan ada 3, yaitu LTLT atau Low Temperature Long Time, kedua HTST atau High Temperature Short Time, ketiga ada UHT Ultra High Temperature. Yang pertama itu adalah LTLT atau Low Temperature Long Time. Itu adalah pemanasan dengan suhu yang rendah sekitar 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Pada dasarnya metode ini diharapkan bisa menghambat bakteri agar tidak masuk ke susu dan mengontrol perkembangan bakteri agar tidak merusak kualitas susu sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua adalah HTST, High Temperature Short Time, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi 80 derajat Celcius dalam waktu 1 menit menggunakan alat yang disebut Heat Plate Exchange. Maksudnya adalah HTST ini adalah metode yang paling umum dan banyak digunakan dalam sistem pasteurisasi, terutama di negara Amerika Serikat. Pelat, logam, dan air panas yang digunakan untuk memanaskan susu itu digunakan dengan cepat, suhunya 161 derajat Fahrenheit selama tidak kurang dari 15 detik. Suhu tersebut kemudian didinginkan dengan cepat
proses ini jauh lebih cepat dan hemat energi. Yang ketiga adalah UHT atau ultra high temperature, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi 130 derajat Celcius hanya dalam 0,5 detik saja dan pemanasan dilakukan dengan tekanan tinggi. Maksudnya di sini metode ini memanaskan susu atau produknya dengan menggunakan peralatan yang steril dan kemudian susu pasteurisasi ini dimasukkan ke dalam kemasan yang disegel. Kemasan ini tertutup rapat, yang artinya adalah kedap udara. Hasil dari jenis pengolahan ini adalah bahwa susu atau produk lainnya tidak perlu didinginkan jika telah dibuka. Suhu dan waktu proses bervariasi sesuai dengan produk yang tepat yang dibuat dan jenis peralatan khusus yang digunakan. Pada dasarnya, pasteurisasi ini efektif membunuh bakteri-bakteri yang berpotensi patogenik di dalam susu. Namun proses ini ternyata tidak dapat mematikan sporanya, terutama spora bakteri yang bersifat termoresisten alias tahan terhadap suhu tinggi. Proses UHT adalah salah satunya adalah sterilisasi parsial yang diterapkan pada produk-produk pangan termasuk susu untuk melenyapkan semua bakteri pembusuk maupun patogen. Dalam proses tersebut, suhu dipanaskan pada suhu yang tinggi melampaui titik didihnya selama 0,5 detik. Dan selanjutnya susu dikemas dalam kemasan yang aseptik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ezra. Selanjutnya bagian ketiga yaitu validasi prosedur pasteurisasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Marcel. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai validasi prosedur pasteurisasi. Jadi, proses pembuatan susu pasteurisasi ini terdiri dari beberapa tahap, dan pastinya setiap tahap ini mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Ya, sebelum itu ada tahap-tahap pengolahannya, yaitu tahap penerimaan, kemudian tahap pemanasan, tahap pendinginan, dan sanitasi. Jadi untuk lebih mendalami tentang tahap-tahap ini, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang dimulai dengan tahap penerimaan. Jadi pada awalnya susu itu dikirim dari peternakan dengan menggunakan milk can, kemudian disimpan di freezer untuk mendinginkan susu sampai dengan suhu 4 derajat Celcius. Di tahap ini pun dilakukan pemeriksaan fisik, lalu akan dilanjutkan dengan tahap pemanasan, yaitu pada tahap ini, yaitu susu dituang ke alat utama proses pasteurisasi, yaitu plate heat exchanger, untuk memanaskan suhu hingga mencapai suhu 65 derajat Celcius hingga 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pendinginan. Setelah dipanaskan, susu kemudian dituang ke dalam milk can atau panci, yang dilanjutkan dengan tahap pendinginan dengan merendam milk can atau panci berisi susu ke dalam air es hingga suhu mencapai 10 derajat Celcius dan siap untuk dikemas. Dan kemudian ke tahap terakhir yaitu sanitasi. Dalam tahap ini peralatan dalam proses pengolahan susu harus dijaga dalam keadaan bersih. Hal ini dilakukan tentunya untuk menjaga kualitas susu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Adapun proses sanitasi yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu membilas peralatan dengan air hingga sisa-sisa susu hilang, kemudian mencuci dengan air sabun hangat atau menggunakan air panas dan larutan klorin, disikat kemudian dibilas, lalu merendam dengan air mendidih selama 2-3 menit atau diuapkan selama 30 detik. Lalu yang terakhir, menyimpan peralatan di ruangan yang tertutup dan bersih sebelum digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Marcel. Selanjutnya bagian keempat, yaitu pengujian pasteurisasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Raisya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujiannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap warna, rasa, dan aroma, susu pasteurisasi didapatkan hasil bahwa
warna, rasa, dan aroma susu pasteurisasi normal dan khas. Hasil pengujian pertunjukan kualitas susu pasteurisasi warna susu normal, putih kekuningan, warna putih disebabkan karena kandungan kasein dan kalsium fosfat yang merupakan dispersi koloid sehingga tidak tembus cahaya. Sedangkan warna kekuningan disebabkan oleh kandungan lemak dalam susu, terutama dipengaruhi oleh zat-zat terlarut dalam lemak seperti karoten yang berasal dari pakan ternak. Susu mempunyai rasa normal, agak sedikit manis karena terdapat kandungan laktosa. Laktosa merupakan satu-satunya karbohidrat yang terkandung dalam susu. Laktosa adalah disakarida yang tersusun dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Pengujian rasa dilakukan dengan memanaskan susu, dan jika laktosa dalam susu mengalami pemanasan akan menjadi laktulosa yang mudah larut, dengan rasa tingkat kemanisan 0,5–1/6 kali dari glukosa. Pengujian aroma atau flavor menunjukkan bau yang mengarah kepada bau yang sedap atau enak. Aroma susu adalah spesifik dan rich karena kandungan asam-asam volatil dan lemak dalam susu. Pengujian berat jenis sangat dipengaruhi oleh total solid yang terkandung dalam susu, antara lain berat, jenis protein, dan berat jenis laktosa. Berat jenis susu lebih tinggi daripada berat jenis. Berat jenis susu pasteurisasi hasil pengujian juga dipengaruhi oleh berat jenis gula yang ditambahkan dalam proses pasteurisasi. Berat jenis susu normal menurut SNI adalah 01–2782 adalah 1,028. Hasil pengujian terhadap kandungan logam berbahaya antara lain kandungan zinc sebesar 1,67 ppm, maksimum 5 ppm, koper atau Cu sebesar lebih besar dari 0,005 ppm, lead atau Pb sebesar 0,02 ppm, arsenik atau 0,0120 ppm, sedang kandungan merkuri atau Hg lebih besar dari 0,002 ppm, kadmium lebih besar dari 0,001 ppm. Hasil pengujian kandungan protein sebesar 3,02 gram per 100 gram, di mana menurut SNI sebesar 2,5%. Rata nilai pH susu pasteurisasi selama 5 hari penyimpanan dalam refrigerator mengalami penurunan dari hari pertama penyimpanan pH susu pasteurisasi. Penurunannya sebesar 6,57 hingga hari kelima sebesar 6,50. Pengukuran pH lebih akurat daripada pengukuran keasaman. Susu yang masih baru atau dalam hal ini susu pasteurisasi penyimpanan hari ke-1 mempunyai apparent acidic karena kandungan CO2, fosfat, sitrat, dan protein. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisya. Selanjutnya bagian kelima yaitu mutu produk pasteurisasi yang akan disampaikan oleh Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan tentang mutu produk pasteurisasi. Mutu susu pasteurisasi ini sangat tergantung pada kehadiran mikroorganisme. Susu pasteurisasi yang bermutu baik ini adalah yang memiliki jumlah mikroorganisme yang sesuai standar dan tidak terdapat mikroorganisme patogen. Jumlah mikroorganisme pada susu pasteurisasi dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanasan, di mana pemanasan yang terlalu tinggi apabila jika berlangsung lama akan membunuh seluruh mikroorganisme, tetapi akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan zat-zat gizi tertentu yang terdapat pada susu. Sedangkan pemanasan yang terlalu rendah atau pemanasan di bawah pemanasan minimum yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme patogen akan membuat zat-zat gizi susu tetap utuh, tetapi tidak aman untuk dikonsumsi karena mikroorganisme tetap terdapat pada suhu dalam jumlah yang tinggi. Baru selanjutnya karakteristik produk susu pasteurisasi. Yang pertama itu adalah jumlah mikrobanya. Jumlah mikroorganisme susu pasteurisasi ini berada di antara 2.450 sampai 15.000 koloni forming units per mililiternya pada pemanasan minimum dan dapat terus meningkat karena kontaminasi selama pasteurisasi. Yang kedua itu adalah jumlah coliform. Apabila jumlah coliform sebesar 0 atau tidak ada, hal ini dapat menunjukkan bahwa produk ini
layak untuk dikonsumsi karena bakteri coliform merupakan indikator sanitasi dan bakteri ini hanya dapat bertahan pada suhu sampai suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga itu adalah kadar kering. Batas spesifikasi perusahaan untuk kadar bahan kering produk susu pasteurisasi coklat sebesar 19,2% sampai dengan 19,8%. Dan susu pasteurisasi plain adalah 12,4% sampai 13%. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku ini merupakan tahap awal yang paling penting sebelum memasuki tahap proses produksi dengan syarat menggunakan produk atau bahan baku yang segar. Yang kedua itu adalah metode. Proses produksi meliputi tahap-tahap proses yang dilakukan dan kondisi proses yang digunakan. Yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Faktor yang menunjangnya itu adalah pertama teknik penggunaan, perawatan, kalibrasi, dan kapasitas mesin atau peralatan. Yang keempat, pemeriksaan atau pengawasan. Faktor yang termasuk di dalamnya yaitu petugas pengendalian mutu atau quality control, alat uji atau ukur, metode pengujian, dan ketelitian. Dan yang kelima adalah manajemen. Faktor-faktor manajemen meliputi organisasi, kebijakan, dan tujuan mutu, pedoman mutu, serta dokumentasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pasteurisasi terhadap karakteristik produk. Jadi yang pertama itu ada perubahan cita rasa, perubahan warna, perubahan bau, dan penurunan vitamin. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 dengan materi pengendalian mikroba metode pasteurisasi kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Untuk itu kami mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.